Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa TVmu yang berbahagia dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Dan juga saat ini kita berada di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di mana saat ini juga turut hadir teman-teman dari Ortom, dari Nahdlatul Aisyah, IPM, dan juga adik-adik dari Lazismu ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, lancar ya puasanya ya? Insya Allah ya, amin. Dan pemirsa juga teman-teman di sini, Kolak kali ini hadir spesial edisi khusus ini, yaitu namanya adalah Tadarus Ramadan, di mana kita akan membahas isu-isu keseharian dan juga tema-tema populer yang akan kita kaji dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang Al-Quran, dari As-Sunnah, dan juga ilmu pengetahuan. Selain itu kita juga akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dengan pendekatan bayani, burhani, dan juga irfani. Namun sebelumnya nih, izinkan saya baca pantun dulu ya. Boleh ya? Tapi boleh kasih cakepnya juga. Oke. Anak santri baca Al-Quran. Cakep. Suara merdu sejukkan hati. Cakep. Selamat ikuti Tadarus Ramadan. Cakep. Untuk dalami firman ilahi. Ya, alhamdulillah juga ini teman-teman dan juga pemirsa. Sekarang di samping saya sudah hadir ini narasumber yang tidak asing lagi, yaitu Prof. Mukti. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof sehat ya Prof ya? Alhamdulillah sehatnya orang puasa. Alhamdulillah sehatnya orang puasa, tapi tetap semangat dan segar ya Prof ya? Insya Allah. Ya Allah, amin. Nah Prof, kita kali ini akan membahas tema kita nih spesial nih, karena biasanya Ramadan jarang yang bahas tema seperti ini, yaitu temanya adalah The Power of Quiet gitu. Nah, ini apa nih kekuatan dari quiet itu kan diam ya Prof ya? Atau apa ini kita akan bahas nih, karena saya juga penasaran, teman-teman di sini juga penasaran pastinya, apalagi pemirsa. Untuk itu langsung saja silakan Prof. Mukti. Ya baik, jadi quiet itu tadi Vini udah menyebutkan, dan quiet itu kan diam ya, diam. Tapi diam bukan berarti membisu ya. Ada yang bilang diam membisu gitu. Atau diam berarti kenapa dia diam? Karena dia bisu. Gitu. Tapi banyak juga kan yang bisu tetapi pandai, cerdas itu, dan dia menguasai sign language, bahasa isyarat dan sebagainya. Nah, quiet itu diam tapi sambil merenung. Diam tapi sambil memikirkan sesuatu. Seringkali quiet itu dikaitkan dengan kontemplasi atau keseriusan untuk melaksanakan sesuatu. Ya misalnya kalau kita sering ada ujian itu kan, nah itu kan ada pengumuman ya, harap tenang sedang ujian. Iya. Nah itu kan bahasa Indonesianya begitu kan, bahasa Inggrisnya kan seringkali apa, quiet please, Quiet exam please. on progress ya, kira-kira. Sebab apa, kalau ada orang ujian terus ada orang berisik, itu nggak bisa mikir gitu kan, karena apa ya, konsentrasinya terganggu jadinya, gitu. iya. Sehingga orang quiet itu supaya bisa full concentration, konsentrasi penuh gitu. Konsentrasi itu penting supaya kita bisa fokus mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Quiet juga bisa berarti hening ya, bisa berarti hening gitu kan. Kalau sudah malam tenang gitu, nggak berisik, itu kan rasanya teduh ya. Gitu. Atau fajar ya, fajar habis subuh gitu kan, kita hening, suasana hening. Itu kalau suasana hening itu semua suara itu terdengar jelas. Nah, sehingga kalau pagi hening gitu di kampung terutama, itu kan ada kicau burung-burung itu terdengar merdu gitu. Nah, kalau di Jakarta musuh nggak ada heningnya itu. berisik motor war apa begitu kan gitu. Karena itu maka kita perlu keheningan kan, suasana yang hening itu kan kita perlu. Bahkan kalau kita kaitkan dengan Ramadan itu kan, misalnya sebagian ulama itu menjelaskan bahwa kalau ada Lailatul Qadar itu, nah itu kan malamnya kan begitu hening gitu kan, begitu hening, saking heningnya sampai daun jatuh saja terdengar, gitu.
Tapi kalau nggak hening, orang jatuh saja nggak tahu kita. Tapi kalau hening itu kan jatuh terdengar, dari perasaan kita, hati kita tuh terbawa kepada suasana yang memang kita tuh merasakan tranquility, ya, tranquility. Jadi suasana di mana batin kita tuh betul-betul adem gitu ya, teduh, hening, kita bisa memikirkan sesuatu dengan sangat jernih, kemudian bisa menilai sesuatu dengan bijaksana karena kita merenungkannya dengan dalam-dalam gitu. Karena itu dalam proses quiet itu ada proses namanya reflection. Orang merefleksi itu kan biasanya kan hening gitu. Kalau mungkin Anda sekalian suka ada acara pelatihan itu kan suka ada renungan malam itu kan mesti hening kan. Renungan malam itu kan hening gitu. Kadang-kadang malah lampunya dimatikan gitu. Supaya apa? Supaya hening. Walaupun tidak berarti kalau lampunya mati hening, malah ada yang kedebukan karena menyalakan lampu atau takut gitu. Atau takut hening. Ada orang yang takut gelap kan, itu takut gelap itu. Nah, karena itu maka quiet itu kan bisa menjadi sebuah kekuatan untuk kita itu bisa merenung sesuatu dan melihat sesuatu dengan sangat jernih gitu. Sehingga ada kalanya memang kita tuh perlu suasana yang hening, apalagi di tengah hiruk pikuk kehidupan yang sangat menyita waktu ya, kehidupan yang sangat berisik ya, noisy gitu. Noisy itu kan memang kita kadang-kadang merasa bad temper kalau noisy. Kalau gaduh itu kan bad temper ya, kegaduhan itu. Sehingga kadang-kadang orang kemudian bilangnya, nyuruh diemnya itu sambil marah gitu. Nadanya tinggi, quiet please gitu. Itu karena sudah sangat gaduh, berisik gitu. Nah, apalagi kalau misalnya sudah tanggal tua begitu kan. Nah, itu ikut mempengaruhi ya, mempengaruhi juga itu. Suasana hati. Sudah banyak tugas, tanggal tua, anak-anak berisik, wah itu sudah bawaannya bad temper aja itu. Tapi kadang-kadang setelah itu orang juga perlu suasana yang memang dia perlu merenung gitu. Sehingga kadang-kadang kita itu ya, kadang-kadang orang untuk bisa merenung itu kan bisa sampai dia itu ke gunung gitu kan, orang ke gunung gitu. Malah orang-orang tertentu itu ada yang sampai bermeditasi untuk bisa healing sekarang bahasanya. Ya sekarang healing. Ya sekarang healing gitu. Nah, supaya lebih menghayati itu, merenung, diam gitu kan. Kemudian ada yang melakukannya dengan cara misalnya tadi kan meditasi gitu, tapi ada juga yang dengan cara melakukan ibadah ya, dengan berzikir itu kan, dengan berzikir kemudian membaca kalimat thayyibah gitu. Saya punya kawan itu kalau zikir itu lampunya dimatikan gitu, supaya apa, it is only between me and God. Nah, antara saya dengan Allah saja gitu. Dia ingin tidak diganggu oleh siapapun gitu, dan dia memang menyendiri begitu. Sehingga Ramadan itu kan biasanya identik dengan quiet itu. Karena itu ketika sebelum menerima wahyu kan, Muhammad itu ya, Muhammad muda ya, sebelum menjadi Rasul itu kan selalu bertahanus kan, bertahanus ya, merenung ke Gua Hira kan. Kan beliau setiap Ramadan itu kan begitu kan, mencari keheningan di Gua Hira untuk mencari kebenaran, untuk menghayati kehidupan. Dan pada saat beliau sedang bertahanus di Gua Hira itulah kemudian tiba-tiba Jibril datang dan menyampaikan wahyu. Nah, di Islam pun kita juga diajari seperti itu. Sehingga dalam bulan Ramadan itu kan kita nanti kan tidak harus di akhir bulan Ramadan ya. Biasanya kan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan itu kita dianjurkan untuk iktikaf ya. Iktikaf itu kan quiet. Itu bagian itu juga dari proses merenung. Iya, bagian dari proses itu kan. Iktikaf itu kan artinya diam. Iktikaf itu diam dalam pengertian tidak kemana-mana, diam dalam pengertian dia memang tidak melaksanakan aktivitas lain kecuali dia berzikir gitu, apakah dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah ataukah dengan membaca Al-Quran atau melaksanakan ibadah sholat sunnah. Itu kan biasanya dilakukan ketika orang sedang beriktikaf. Menarik sekali, luar biasa Prof. Ini sangat menarik sekali, namun kita boleh jeda sejenak ya Prof ya. Teman-teman juga bersabar ya. Kita pasti juga pengen tahu nih lebih banyak lagi nih ilmu dari Prof. Dan juga pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Kolak edisi khusus Tadarus Ramadan bersama dengan Prof. Mukti. Prof, kita lanjutkan lagi nih pembahasan yang menarik sekali tentang the power of quiet. Tapi sebelumnya boleh kita dengerin teman-teman pantun ya Prof ya? Boleh. Oke pemirsa, kita dengerin nih. Siapa nih kira-kira yang mau ngasih pantun nih? Oke, silahkan. Namanya siapa ya? Silahkan ya. Saya Jihan Najia Jihan? dari Rajismu Pusat. Aziz Mullah. Baik. Masjid Nabawi sangatlah indah. Cakep. Ibadah umrah sangat dirindukan. Cakep. Bulan Ramadan penuh berkah. Cakep. Tentunya kita saling mendoakan. Cakep. Masya Allah, terima kasih Jihan tadi ya. Baik, dan kita lanjutkan kembali nih pembahasan kita mengenai the power of quiet. Silakan Prof. Ya, kalau kita itu hidup dalam dunia yang serba cepat seperti sekarang ini, kadang-kadang kan kita memang perlu break. Sampai ada lagu ya, lagu yang cukup terkenal dulu tuh I Want to Break Free. Nah, lagunya siapa itu? Queen. Queen, legendaris tuh ya. Lagunya Queen. I Want to Break Free. Karena apa? Udah kerja terus itu juga bikin judek, ya, bikin pusing, bikin stres itu. Kemudian kadang-kadang juga ada itu misalnya ini, orang sekarang itu ingin dalam proses tertentu namanya sabbatical. Apa itu Prof? Sabbatical itu biasanya kalau di kampus ya, profesor atau peneliti itu dia biasanya tidak di kampus, nggak ngajar, dia kemana gitu, khusus nulis saja. Nah, biasanya on leave gitu. Dia untuk sabbatical itu biasanya dia nanti produknya dari sabbatical itu apakah nulis buku, apakah nulis jurnal, atau hal lain yang sifatnya ilmiah. Dia memang tidak ingin diganggu sama sekali. Biasanya kalau saat-saat tertentu orang itu nggak mau terima email, nggak mau terima telepon, nggak mau buka WA. Pokoknya dia ingin menjadi orang yang betul-betul quiet tadi itu. Karena kadang-kadang ya terlalu banyak terima email juga capek juga kan gitu, sehingga kadang-kadang banyak orang yang ketika hari libur itu emailnya itu dia off, nanti dijawab oleh sistem di situ, sedang tidak menerima, nanti tinggalkan pesan saja dan seterusnya gitu. Atau kalau telepon juga mau ini kan nanti pakai answering mesin kan, pakai answering mesin, tapi dianya sendiri nggak ada di situ, dia pada waktunya sudah merasa rileks, sudah merasa cukup waktu baru dibuka pelan-pelan gitu. Nah, karena itu kita memang perlu suasana baru ya, perlu suasana yang kuat itu supaya kita bisa memang memikirkan banyak hal, merenungkan banyak hal. Nah, karena itu kadang-kadang orang itu kalau pengen ketenangan, ada yang pengen liburan, holiday gitu kan. Nah, holiday itu ya kadang-kadang kalau dipikir ngapain juga ngelandang jalan aja itu juga apa gitu kan gitu. Tapi dia merasa dia tenang gitu, dia nggak diganggu oleh rapat, dia nggak diganggu oleh misalnya WA gitu, dia off kan semuanya. Karena apa? Itu memang suasana penting di mana orang itu pengen break tadi. I want to break free. Itu. Dia perlu refreshing, merefresh itu. Sehingga karena itu maka kadang-kadang ada orang yang kalau misalnya lagi lonely gitu, lagi kesepian, itu kan biasanya justru dia juga tidak mencari kawan untuk bicara. Dia malah pergi kemana? Oh, lihat danau gitu kan, menyendiri lihat danau gitu. Kalau di Jakarta lihat setu gitu. Setu Babakan gitu, lihat setu gitu. Tapi melihat air saja itu kan banyak bisa kita pelajari di situ kan. Kadang-kadang dia sambil memikirkan entah apa gitu kan, lihat air yang tenang, lempar batu saat itu kan, wah. Itu dia bayangkan perasaannya itu mengikuti batu yang seperti berjalan di atas air. Nah, itu suasana-suasana itu kadang-kadang kita perlu gitu. Atau kadang-kadang misalnya nih, kalau Anda perhatikan musik ya, musik itu kan ada musik yang untuk pengantar tidur. Nggak mungkin pengantar tidur itu koplo tuh nggak mungkin. Ya kan? Ya kan? Anda kan sering perhatikan itu musik yang untuk pengantar tidur itu kan mesti pelan, teng pelan gitu kan. Kemudian teduh gitu ya Bu ya. Kadang-kadang supaya tenang itu juga lihat ikan gitu kan, lihat ikan, airnya gemericik pelan-pelan, terus ikannya berenang ke sana kemari sambil mikir, ikan kok nggak pernah tidur ya? Gitu. Apa amnesia ya ikannya? Saya nggak begitu kan. Saya membayangkan ikan yang berenang, tapi kita tidak berhenti pada di situ. Kalau kita bertafakur ya, bertafakur proses berpikir kan. Nah, quiet itu juga ada proses namanya tadzakur. Nah, kita bertadakur. Bertadakur itu artinya kita berusaha untuk berzikir kan, berzikir. Tafakur itu juga berpikir juga.
saya sering menjelaskan zikir itu sebagai proses namanya proses reflection in action. Nah, gitu. Reflection in action. Merefleksikan sesuatu itu kan dimulai dari berpikir. Berpikir, tapi kemudian kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca Al-Qur'an, kemudian membayangkan kehidupan kita seperti apa gitu. Kemudian ya Bu, mengimplementasikan itu, betul. Sehingga kemudian ada kan kalau kita tuh banyak merenung ya, banyak berpikir, dia tuh menjadi orang yang bijaksana. Kalau orang tuh nggak pernah mikir, itu gerudak-geruduk aja gitu. Gerudak-geruduk aja. Kadang-kadang udahlah, pokoknya pukul dulu urusan belakangan. Itu orang nggak mikir itu. Nah, karena itu maka kita itu kan diperintahkan untuk berzikir. Bahkan dengan berzikir itu hati menjadi tenang kan. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub ya. Orang-orang yang beriman gitu dan mereka itu tenang ketika dia menyebut nama Allah itu, dan hanya dengan menyebut nama Allah lah hati menjadi tenang gitu. Karena itu kalau kita sedang suntuk, sedang jenuh gitu, nah kita dianjurkan membaca kalimat-kalimat thayyibah, kemudian berzikir gitu. Kalau sempat malam tahajud itu kan harus di malam hari kan, masa tahajud siang hari. Nah, itu kan tenang kan, semua orang tidur ya. Gitu kan, semua orang tidur, kita kemudian beribadah, melaksanakan sholat, nah, itu kan rasanya tenang, rasanya adem gitu, sehingga ada pencerahan setelah itu. Karena itu maka kita diberikan tuntunan di dalam Al-Quran, juga di dalam hadis Nabi, supaya Ramadan ini kita manfaatkan sebagai bulan untuk kita beriktikaf. Kita quiet gitu, quiet itu merasa tenang gitu kan, dengan cara apa? Beribadah. Nah, jadi iktikaf itu beda dengan meditasi. Nah, kalau meditasi ya meditasi saja kan, meditasi saja. Kalau iktikaf itu ibadah, dan memang utamanya itu di masjid. Kalau tidak bisa di masjid, boleh di musola. Kalau yang perempuan merasa kurang nyaman di musola, ya di rumah juga tidak apa-apa gitu. Sehingga kalau di masjid kan jangan berisik. Masa di masjid kok berisik kan, enggak juga. Jadi kita jaga ketenangan, karena semua orang itu ingin beribadah di situ. Bahkan ketika kita sedang di masjid itu, ada orang sedang sholat, itu kan kita dianjurkan baca Qur'annya jangan keras-keras, nanti ganggu yang sedang sholat. Itu makanya di masjid-masjid Muhammadiyah itu kan anteng, tenang gitu kan, nggak ada speaker yang keras-keras itu, supaya orang itu bisa berzikir di situ, bisa beribadah dengan khusyuk gitu. Nah, memang kadang-kadang ada yang terus membedakan. Bedanya apa Masjid Muhammadiyah sama yang lain? Yang lain itu banyak suara, Muhammadiyah nyaris tidak ada suara, kira-kira begitu. Baik. Ya, tapi suaranya di mana? Suara ini, suara hati kan, suara hati kita menjadi tenang gitu. Baik. Itulah kira-kira the power of what, kira-kira seperti itu. Iya, dan pengimplementasinya di ibadah Ramadan ini dengan itikaf nanti ya Prof ya. Karena di situ kita berdiam diri, tidak hanya berdiam diri tapi juga beribadah dan juga merenungi kembali kehidupan kita dan juga kedekatan kita, hubungan kita dengan Allah ya Prof ya. Tapi ini tadi merenung dan berdiam diri ini juga beda ya Prof dengan bengong ya Prof ya. Beda. Kalau bengong itu kan kita tidak ada proses berpikir, bengong merenung. Itu dalam bahasa Inggris disebut dengan daydreaming. Ngelamun. Jadi quiet itu tidak ngelamun. Ya. Dia memikirkan sesuatu ya, yang memang itu konstruktif, yang itu membangun. Kalau melamun itu kan ya melamun saja, sehingga ketika kemudian ada orang ngomong kaget dia. Jadi fisiknya di bumi tapi pikirannya entah kemana. Mungkin pikirannya gentayangan. Gitu. Baik ya. Ini menarik sekali. Prof, kita jeda sejenak dulu ya Prof ya. Dan juga teman-teman nanti yang mau tanya boleh ya, siapkan pertanyaannya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam kolak edisi khusus Tadarus Ramadan, dan kita lanjutkan kembali ya Prof ya, pembahasan kita mengenai the power of quiet. Nah, di segmen 3 ini ada yang mau nanya nih Prof. Boleh ya Prof ya? Silakan teman-teman. Ini kayaknya nih. Ya, silakan Bang. Terima kasih. Izin Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru penjelasan dari Majelis Lingkungan Hidup PDN Jawa Timur.
Begini Prof, mohon tipsnya bagaimana kita tetap quiet di tengah-tengah suasana yang sangat gaduh. Kita ini hidup di kota DKI Jakarta, mungkin di desa itikaf di masjid bisa quiet, tapi di DKI Jakarta tidak bisa. Karena jam 2 saja sudah banyak tawuran, jam 2 saja sudah banyak orang yang teriak-teriak bangunin sahur, acara televisi yang mestinya waktu ijabah berdoa di sahur dan di berbuka, kita punya budaya sahur on the road dan di maghrib itu ngabuburit. Nah, gitu. Jadi apa tipsnya kita bisa quiet di tengah-tengah yang kehidupan yang gaduh ini? Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Ya, saya kira memang perlu ada perubahan budaya ya, karena sebagian umat itu memahami syiar itu dengan berisik, gitu. Noisy, noisy. Ya. Sehingga kadang-kadang memang kita ini kadang tidak merasakan suasana yang tenang karena lingkungan sosial yang memang kadang-kadang kurang mendukung itu. Sehingga menurut saya memang perlu paradigma dan perlu shifting culture lah, perlu perubahan budaya dari noisy ya, kebiasaan serba gaduh begitu ke arah kebiasaan yang quiet itu. Sekarang bandara-bandara saja itu kan sudah banyak yang memang dikembangkan jadi quiet airport. Tapi bandara kita tuh seperti nggak ada berhentinya itu, pengumuman aja terus begitu ya. Nanti kemudian pesawat ini terbang ke sini, pesawat ini terbang ke sini, begitu nggak ada pesawat terbang, buang sampah, jangan buang sampah sembarangan. Yang kedua, apalah pakai masker, apa itu berisik banget. Tapi beberapa airport yang saya sempat singgahi ya, misalnya di Singapura, di Dubai gitu ya, itu kan sudah jadi quiet airport. Jadi nggak ada suara-suara panggilan penumpang jurusan Bekasi gitu. Dipersilakan naik gitu. Nggak ada itu, quiet aja. Karena itu kita harus kemudian kalau orang itu quiet, kuncinya apa? Kita sadar diri dan kita harus menata diri sendiri. Karena itu kuncinya apa? Kuncinya adalah kita ini bisa tetap fokus itu kalau kita memang memiliki disiplin diri. Ya, kalau memang kita nggak bisa merubah keadaan, nggak mungkin lah kita minta supaya apa yang anak muda keliling sahur itu kan mungkin kadang-kadang kita dianggap anti, dianggap nggak dukung syiar, ya mungkin kita memang harus menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Kita sendiri yang memang mencoba untuk ya udahlah kita anggap saja itu apa namanya sesuatu yang disturbance ya, sesuatu yang dia mengganggu, tapi ya kita tidak terganggu dengan itu. Tapi memang situasi seperti ini itu kadang-kadang memang tidak cukup membuat kita ini bisa melakukan kontemplasi dengan sebaik-baiknya. Tapi saya kira quiet yang lebih penting lagi itu adalah bagaimana kita juga tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan dalam konteks yang bersifat sosial. Misalnya ada yang bilang begini, demokrasi is noisy gitu. Demokrasi itu gaduh gitu. Makanya kalau sudah bicara demokrasi itu kan isinya itu kan gaduh melulu. Ini dukung ini dukung ini gitu kan. Apalagi sekarang ya tahun politik. Belum ada pemilihan presiden saja sudah ada yang sibuk kampanye, padahal calonnya belum ada gitu. Sudah gitu yang repot itu tim horenya ini lebih heboh daripada yang dicalonin itu sendiri gitu. Iya kan? Orang itu debat sana sini gitu kan. Kalau sudah saya baca itu ya, kadang-kadang saya baca komentar kalau ada tokoh bicara itu kan bicaranya itu kan kasar-kasar gitu. Jadi tidak ada suara di luar, nggak ada voice gitu. Tetapi gaduh benar sehingga pikiran kita ini menjadi ruwet gitu. Menjadi ruwet gitu. Yang karena itu maka kemudian kita ini memang harus mengamalkan hadis Nabi itu ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kalau dia bicara yang baik atau diem saja gitu. Nah, karena itu maka kembali kepada yang disampaikan Pak Fajar tadi itu, bagaimana kita bisa tetap tenang dalam situasi yang berisik ini, itu kan kuncinya dari kita menata pikiran dan hati. Nah, sehingga karena itu maka Muhammadiyah misalnya kan memberikan kepada kita tuntunan di tengah kegaduhan politik itu harus jadi orang yang bisa menjadi menjadi cermin ya, menjadi cermin. Cermin itu kan selalu menyampaikan apa adanya objek yang ditangkap oleh cermin itu. Cuma kadang orang kan nggak siap. Makanya ada ungkapan buruk muka
cermin dibanting gitu. Dia merasa sudah ganteng tapi kok di cermin kok jelek gitu. Ini kayak cerminnya salah Jadi ini. cerminnya dibanting. Nah, karena itu iya kan akhirnya ada ungkapan begitu kan. Karena itu maka kita harus bisa menjadi orang yang kehadirannya itu bisa menjadi cermin bagi orang yang lain. Ketika orang itu berisik gaduh, kita nggak usah ikut itu. Kalau misalnya ada yang masuk ke message kita, terutama kalau grup ya, oh grup itu kan suka ngirimi yang macam-macam, yang aneh-aneh, begitu nggak penting gitu. Saya kadang-kadang kalau dapat kiriman dari teman-teman kuliah saya zaman sekian tahun yang lalu itu, memang saya sebenarnya nggak perlu berita-berita begitu, tapi bagi kawan-kawan itu menyenangkan. Ya sudah, saya lihat saja sekilas, kemudian udah clear gitu. Tapi begitu ada yang bagus, kadang-kadang kirim yang bagus, kita dengerin gitu kan, kita dengerin. Sehingga kita kemudian harus selektif ketika menerima informasi. Kita harus menjadi orang yang kritis gitu ya, yang kritis. Ini kayaknya bagus nih, kalau bagus bisa di-share. Tapi kalau ada yang bilang bagus dapat sekian pahala, belum tentu. Kalau Anda mensiarkan ini kepada sekian orang, Allah mengampuni dosa, memang kamu Allah apa? Gitu. Nah, kira-kira Anda suka begitu kan? Nah, itu kita harus kritis, sehingga kemudian ketika ada informasi itu, memang kita kadang-kadang overwhelm ya. Ciri dari era informasi itu kan informasi yang memang sangat, overwhelming itu, nggak ada selesai-selesainya. Nggak ada selesai-selesainya. Nah, itu kan bisa membuat kita ini menjadi jenuh dan judek. Jenuh dan judek. Apalagi ikut 5 grup, ada orang yang ngirim ke grup itu sama semua. Oh, itu repot itu. Apalagi kalau itu menginformasi yang tidak baik. Karena apa? Informasi yang berulang, yang sampai ke kita itu bisa mempengaruhi emosi kita. Kalau informasi itu informasi yang tidak baik, itu memang bisa membuat kita ini bisa bad mood. Nah, karena itu ada saatnya HP itu dimatikan. Silent, nggak apa-apa dimatikan. Orang ngomel nggak apa-apa. Ini dihubungi kok susah amat. Sekali-sekali kita jadi orang penting lah, susah dihubungi gitu kan. Dicari-cari gitu. Karena ada yang bilang begini, wah dia itu bagus itu. Setiap kali dihubungi langsung bisa balas gitu. Ya karena memang kerjaannya itu online gitu kan, online aja gitu. Tapi ada saatnya kita perlu matikan HP itu, kita silent, off semuanya gitu, supaya apa? Supaya lebih tenang gitu. Ada waktu untuk diri kita sendiri gitu kan, ada waktu untuk diri kita sendiri. Sehingga karena itu maka kita memang harus menjadi orang yang ungkapan yang di Muhammadiyah terkenal itu kan sedikit bicara, banyak bekerja membuat, gitu kan. Itu jadi slogan juga, itu talk less, do more gitu. Ada ungkapan lain di pepatah Melayu itu kan, pepatah kita itu tong kosong nyaring bunyinya itu kan, tong kosong nyaring bunyinya. Iyalah, kalau isinya penuh kan memang nggak ada bunyinya. Kalau kosong ya glundang itu kan, iya gitu. Atau air beriak tanda tak dalam gitu kan. Air yang tenang itu kan justru menghanyutkan, makanya ada ungkapan diam-diam menghanyutkan. Biasanya kalau orang pendiam itu penggemarnya banyak. Banyak dia itu diam-diam menghanyutkan gitu kan. Kelihatannya pendiam, begitu bicara, tutur katanya luar biasa. Mempesona ya kan, mempesona, lembut itu kan. Itu lebih punya kebijaksanaan dibanding orang yang bicara melulu nggak ada selesainya gitu. Seakan-akan kalau nggak bicara itu dia malah capek gitu. Justru karena itu maka sampai kemudian kita itu bisa menjadi orang yang menciptakan banyak karya, itu kan kalau kita tuh tenang gitu. Kita tenang, sehingga saya punya kawan yang kalau belajar itu harus tengah malam. Harus tengah malam. Dia semua orang ini tidur, dia bangun. Tapi ketika kita masih bangun, dia sudah tidur. Dia sudah tidur. Karena itu ada menarik memang, ada orang yang punya kebiasaan yang seperti itu. Ya, punya kebiasaan seperti itu. Karena apa? Kalau suasana tenang itu, dia bisa menyerap yang dia baca dengan sebaik-baiknya. Kalau kita dalam situasi yang tenang, suara kita tuh terdengar begitu jelas. Kalau enggak tenang, bersuara saja enggak jelas. Itu sehingga akhirnya harus teriak-teriak gitu. Nah, karena itu kita memang perlu membiasakan diri untuk sesekali kita itu uzlah. Sesekali kita itu uzlah ya, agak mengasingkan diri dari hiruk pikuk sesuatu itu untuk kita mencari ketenangan dalam kehidupan kita. Ada saatnya kita itu perlu menyendiri, dan perlu sendiri juga. Perlu sendiri juga. Supaya apa? Supaya ada
momen di mana kita ini tenang. Karena itu biasanya orang menjelang berdoa itu kan ada mengheningkan cipta. Kan nggak mungkin tahu orang berdoa dalam situasi yang berisik itu kan nggak mungkin itu kan. Mari sejenak kita mengheningkan cipta supaya apa? Doanya itu khusyuk gitu kan. Kalau dalam ungkapannya sering disebut dengan moment of silence gitu kan. Moment of silence itu tenang semua gitu kan. Sampai kadang-kadang orang bernafas saja itu ketahuan. Gitu. Kedengaran kan ya. Apalagi mendengkur atau kedengaran lagi. Saking tenangnya itu. Sehingga karena itu kita memang perlu ada momen di mana kita itu berzikir kepada Allah, karena dengan berzikir itu hati menjadi tenang ya. Ramadan ini ada momen di mana kita beriktikaf untuk kita mencoba mencari ketenangan, mencari hikmah di balik perjalanan hidup kita yang sudah sekian lama ini. Ke depan kita itu akan kemana, dan kalau kita pada saatnya dipanggil Allah yang Maha Kuasa itu sudah punya bekal atau belum. Nah, momen-momen seperti itu yang membuat kita ini menjadi orang yang senantiasa sadar diri, menjadi orang yang senantiasa bijaksana, tidak menjadi orang yang serba bahasa kampung saya itu gerudak-geruduk gitu, gerudak-geruduk itu, tapi orang yang memang kalem gitu kan, kalem, semuanya dia pikirkan dengan baik, semuanya dia ambil dengan cara yang sangat bijaksana, sehingga kita ini bisa menjadi orang yang selamat dalam hidup kita dan menjadi orang yang bahagia karena kita bisa saat-saat itu menikmati apa yang kita lakukan dengan cara kita tenang. Quiet gitu, tranquil, yang dengan itu kita bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi baru dengan kita ini berada pada situasi yang silent itu. Masya Allah. Terima kasih banyak Prof atas penjelasannya dan juga tadi pencerahannya ya untuk kita semua mengenai the power of quiet. Betapa pentingnya kita untuk memperoleh ketenangan dalam hidup kita ya, untuk batin kita, agar kita tahu kita akan kemana dan juga kita bisa menentukan langkah kita agar kita punya bekal yang tepat untuk di akhirat kelak ya Prof ya. Mudah-mudahan penjelasan dari Prof tadi juga bisa membuat kita lebih dalam lagi mengenal diri kita, lebih tenang juga dan lebih tepat dalam bersikap ya nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan gak terasa nih ternyata kita udah di penghujung acara ya teman-teman semuanya. Jadi kita harus berpisah terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa berjumpa lagi ya Prof juga teman-teman semuanya dan pemirsa TV-mu. Kita mohon pamit dulu. Namun sebelumnya izin saya baca pantun dulu ya. Seperti biasa. Kita lihat dulu nih contekannya sebentar. Kita contekannya ya. Biar makin penasaran, jadi sengaja dilama-lamain. Oke, jalan-jalan ke Jakarta. Cakep. Jangan lupa naik MRT. Cakep. Cukup sekian perjumpaan kita. Cakep. Kesempatan lain disambung lagi. Cakep. Baik, sekali lagi. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dan juga pemirsa TVP yang sudah menyaksikan acara ini. Saya Vini Auliani dan juga Prof. Abdul Mukti serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.